Apakah Gereja Katolik percaya takdir? Banyak orang bertanya, apakah hidup kita sudah ditentukan sejak awal? Jika Allah tahu segalanya, apakah kita masih benar-benar bebas memilih? Jawabannya dalam ajaran Katolik adalah Allah memang memiliki rencana bagi kita, tetapi kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. 1. Allah memang tahu masa depan, tapi Ia tidak memaksa orang untuk percaya. Bayangkan seorang guru yang sangat mengenal muridnya. Ia tahu bahwa jika murid ini tidak belajar, dia pasti gagal dalam ujian. Tapi apakah itu berarti sang guru yang membuatnya gagal? Tidak, murid itu sendiri yang memilih untuk tidak belajar. Begitu pula dengan Allah. Dia tahu setiap pilihan yang akan kita buat, tetapi Dia tidak memaksa kita untuk memilih sesuatu. Allah bukan dalang yang menggerakkan wayang, tetapi seorang bapa yang memberi kita kebebasan. Allah bukan seorang anak yang mengendalikan mobil mainan dengan remote. 2. Hidup bukan seperti film yang sudah jadi. Ada yang berpikir bahwa hidup ini seperti film yang sudah selesai dibuat, kita hanya menjalani sesuatu yang sudah ditentukan tanpa bisa mengubahnya. Tetapi dalam iman Katolik, hidup kita bukan seperti film yang sudah jadi, melainkan seperti perjalanan di mana kita harus memilih rute kita sendiri. Allah sudah memberi kita peta dan kompas rahmat-Nya, firman-Nya, gerejanya, tetapi kita sendiri yang menentukan apakah kita mau mengikuti jalan yang benar atau tersesat di jalan yang salah. 3. Allah ingin semua orang selamat, faktanya tidak semua mau. Allah menghendaki semua orang selamat, 1 Timotius 2 ayat 4, tetapi tidak semua orang mau menerima kasih dan rahmat-Nya. Bayangkan ada seseorang yang kehausan, lalu seseorang memberinya segelas air. Jika dia menolak minum, apakah itu salah si pemberi? Tidak, begitu juga dengan keselamatan, Allah memberi rahmat-Nya, tetapi kita harus menerimanya. Allah mengutus Yesus Kristus putranya sebagai juru selamat, tetapi ada banyak yang tidak percaya dan menolaknya. Yesus diutus Allah Bapa kepada bangsa Yahudi untuk menjadi tebusan bagi dosa mereka, namun mereka memiliki kehendak bebas untuk memilih untuk menerima atau menolaknya. Faktanya, banyak yang masih menolaknya sampai hari ini. Allah bukan penguasa yang otoriter. Jika Allah otoriter, maka Allah tidak perlu mengutus Yesus menjelma menjadi manusia melalui Bunda Maria untuk mengajarkan jalan menuju surga. Allah bisa saja bersabda dari surga alias bim salabim atau kun fayakun, maka semua manusia tunduk kepadanya. Tidak, Allah kita adalah seorang Bapa yang baik, yang saking mencintai kita anak-anaknya rela menciptakan kehendak bebas yang melekat erat dalam diri kita. Ia hanya memberikan peta perjalanan melalui hidup dan ajaran Yesus puteranya, melalui gereja Katolik yang didirikan puteranya, melalui para paus dan para uskup yang menjadi pengganti Rasul Petrus dan para rasul lainnya yang terus berkarya melalui misi Allah mengajarkan jalan Kristus sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Gereja Katolik terus bekerja sama dengan rahmat Allah melalui sakramen-sakramennya untuk menyelamatkan umat manusia tanpa memaksa tetapi tetap dengan menghormati kehendak bebas mereka untuk menerima atau menolak. Itulah jalan Allah yang dikenal dalam Alkitab yang diajarkan baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. 4. Jika semuanya sudah ditentukan, tidak ada gunanya berdoa dan berbuat baik. Jika semua sudah ditentukan secara mutlak, maka doa, pertobatan, dan perbuatan baik tidak ada gunanya. Tetapi Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa, bertobat, dan mengasihi sesama. Itu berarti pilihan kita sungguh bermakna. Jika Allah hanya menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka tanpa mempertimbangkan perbuatan manusia, maka tidak ada keadilan di dalam diri Allah. Tetapi karena Allah adil dan penuh kasih, Dia memberi kita kesempatan untuk memilih dan bertanggung jawab atas semua pilihan yang kita buat dalam hidup ini. Inilah yang membedakan dengan tulipnya Calvin. Kesimpulan, kita memiliki peran dalam rencana Allah. Gereja Katolik percaya bahwa Allah memiliki rencana bagi kita, tetapi kita tetap bisa memilih. Allah tahu masa depan, tetapi tidak menentukan segalanya secara paksa. Keselamatan adalah kerjasama antara rahmat Allah dan keputusan kita. Pilihan kita berharga di mata Allah dan berdampak bagi hidup kita sendiri. Jadi, hidup kita bukan seperti robot yang diprogram atau boneka yang digerakkan tali, atau wayang di tangan sang dalang, tetapi seperti petualangan di mana kita bebas memilih jalan dengan bimbingan kasih Allah. Jika kita diciptakan oleh Allah tanpa kehendak bebas untuk memilih dalam hidup ini, niscaya tidak ada kejahatan dan dosa yang dibuat oleh umat manusia. Namun, faktanya, dosa dan kejahatan terus merajalela di bumi,
pun dalam diri dan orang yang mengaku paling beragama tetapi tidak menghayati dengan sungguh ajaran agamanya tentang berbuat baik, tidak korupsi, tidak boleh selingkuh, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh menyuap, tidak boleh memeras dan menindas yang lemah, dan lain-lain. Dengan demikian, ajaran tentang takdir menurut John Calvin yang mirip dengan takdir dalam Islam tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Jadi, bagi umat Katolik, stop sudah Anda mengatakan bahwa semua ini takdir Allah ketika Anda mengalami kepahitan hidup karena salah melangkah atau salah memilih dalam hidup ini. Anda sudah diberikan nurani yang jernih, akal budi yang arif dan Alkitab serta ajaran Gereja Katolik yang baik dan benar sebagai panduan untuk memilah dan memilih dengan tepat dalam hidup ini setiap saat. Jangan jadikan Allah sebagai kambing hitam atas pilihan Anda yang salah dalam hidup ini dengan mengatakan ini takdir yang kuasa. Salam waras penuh akal sehat. Dominus vobiscum. Salve.